Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan makalah kami tentang analisis. Di sini nanti akan dilanjutkan oleh saudari Intan Livia Fadilah dan saudari Horia Fitri. Baiklah, saya Kiban Saan akan menjelaskan tentang pengertian analisis. Analisis adalah suatu menganalisa sesuatu dengan tujuan tertentu, sehingga siapapun yang melakukan analisis pasti mereka memiliki tujuan mengapa mereka melakukannya. Analisis program yaitu proses menganalisa suatu program setelah program itu dilaksanakan, diimplementasikan, sehingga proses hasil pencapaian, pengaruh, hubungan, atau dampak itu dapat diketahui. Yang selanjutnya, hasil analisis dapat digunakan untuk keperluan refleksi, kelanjutan program, pemberhentian program, peningkatan program, maupun perbuatan program baru. Adapun jenis-jenis program yaitu evaluasi dalam dunia pendidikan, program-program pendidikan dalam melakukan evaluasi antara lain yaitu yang pertama evaluasi proses, yang kedua yaitu evaluasi hasil, yang ketiga yaitu evaluasi pencapaian program, yang keempat adapun evaluasi pengaruh program, adapun yang kelima yaitu evaluasi program peningkatan atau perkembangan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan penjelasan dari saudari Intan Livia Fadilah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Kiban Saan. C. Teknik analisis data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau untuk menguji hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan dalam proposal. Karena data kuantitatif, maka teknik analisis datanya menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Selanjutnya, melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan data kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitian. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda. Kemudian D. Contoh program pendidikan. Yang pertama yaitu ada 8 standar nasional pendidikan. A. Standar sarana prasarana. B. Standar isi. C. Standar proses. D. Standar penelitian. D. Standar kompetensi kelulusan. F. Standar pengelolaan. G. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu ada program perencanaan pengembangan sekolah. Yang pertama yaitu ada perencanaan operasional merupakan program tahunan. Yang kedua yaitu rencana strategi merupakan program 4 tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu program pembelajaran. Yang pertama ada unit lesson plan terdiri dari beberapa RPP. Yang kedua yaitu lesson plan terdiri dari 1 RPP. Yang keempat, program analisis hasil pembelajaran. Yang pertama ada program perbaikan, kedua program pengayaan, ketiga program tindak lanjut.
Kemudian yaitu ada program bimbingan dan konseling. Yang A, program bimbingan klasikal. Yang B, program bimbingan individual. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Intan Livia Fadila. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi, yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Menurut Arikunto dan Jabar 2008, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang model-model evaluasi, namun maksudnya sama, yaitu kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi sebagai bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut atau suatu program. Komponen evaluasi meliputi yakni A. Sumber daya manusia, B. Sarana dan peralatan pendukung, C. Dana atau anggaran, dan D. Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. 3. Evaluasi perilaku atau behavior evaluation. Penilaian difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Disebut juga evaluasi terhadap outcomes dan kegiatan pelatihan. Perubahan apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program tersebut, baik menyangkut pengetahuan, sikap maupun